Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu di pembelajaran kali ini. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi yang berhubungan dengan kelangkaan dalam masalah pokok ekonomi. Ini masuk ke materi bab 2. Oke, pertama Ibu akan menjelaskan materi tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia terdiri dari 3, pengertian kebutuhan, jenis kebutuhan, sama alat dan sarana pemuas kebutuhan. Hari ini Ibu akan menjelaskan pengertian kebutuhan sama jenis kebutuhan. Kebutuhan adalah sesuatu yang mendasar yang dibutuhkan oleh manusia guna menunjang kelangsungan hidupnya, keberlanjutan hidupnya. Jadi kebutuhan itu sesuatu yang tanpa direncanakan itu akan muncul dari dirinya sendiri. Tanpa direncanakan akan muncul kebutuhan itu. Oke, sekarang kita masuk pada jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitas kegunaannya. Terdiri dari 1, kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok guna menunjang kelangsungan hidup manusia, yang terdiri dari sandang, pangan, papan. Pangan itu adalah makanan. Kebutuhan pokok menunjang kebutuhan manusia itu adalah harus makan. Makan ayam, makan daging, makan telur, makan nasi, sayur. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan menutup badannya, sandangnya. Apa? Kebutuhan untuk berpakaian, untuk menutup aurat, pakai baju, supaya membedakan kita dengan makhluk yang lain. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan papan, kebutuhan akan tempat tinggal, supaya kita bisa terhindar dari sinar matahari, dari hujan dan sebagainya. Jadi itu kebutuhan pokok, kebutuhan yang paling penting dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, kebutuhan sekunder. Nih, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan pelengkap. Pelengkap daripada kebutuhan primer tadi. Misalnya pelengkapnya, contoh, kita harus pakai baju. Kalau sekunder itu pelengkap, kita punya baju. Nah, kalau pelengkapnya misalnya baju apa? Baju sekolah, baju olahraga, baju main, baju tidur, dan lain-lain. Itu namanya sekunder. Atau kebutuhan pelengkap lainnya, kita pingin punya televisi seperti ini. Kemudian kita pingin punya DVD, punya handphone. Ini namanya kebutuhan sekunder, hanya kebutuhan pelengkap. Atau misalnya contoh, kita makan nasi untuk kehidupan kita, tapi kita juga pengen makan yang mahal-mahal, yang harganya 1 juta, 2 juta dan sebagainya. Itu kebutuhan sekunder, pelengkap. Oke, yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan kemewahan. Mewah, misalnya kita pengen punya mobil yang harganya 5 miliar seperti ini, pengen punya istana seperti ini, pengen punya perhiasan. Ini adalah kebutuhan mewah tersier. Bisa dipahami ya? Lanjut. Pada kebutuhan menurut sifatnya, ada kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani itu adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh badan kita. Apa yang dibutuhkan oleh badan kita? Kita berolahraga supaya sehat, kita makan supaya kita bisa beraktivitas. Itu bagian daripada kebutuhan jasmani. Kemudian yang kedua, kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani itu adalah kebutuhan jiwa kita. Misalnya kita ingin dekat sama Tuhan, kita beribadah, kita berdoa. Kemudian kita pingin rohani kita terhibur, kita jalan-jalan rekreasi seperti orang-orang ini, atau kita nonton film, atau misalnya kalau kalian ini sukanya nonton drakor, maka itu bagian dari kebutuhan rohani harus terpenuhi. Kemudian sekarang kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. Ada kebutuhan sekarang, ada 2 ya. Yang pertama kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang itu kebutuhan yang harus terpenuhi hari ini juga, saat ini juga. Misalnya kita ngantuk. Kalau kita ngantuk, kita harus segera tidur. Kalau kita sakit, nih contohnya nih,
Kebutuhan apa sekarang? Harus segera minum obat supaya kita sembuh. Kalau kita lapar, apa yang harus segera kita lakukan? Kita segera makan. Itu namanya kebutuhan sekarang. Nah, selanjutnya, kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan yang akan digunakan untuk masa yang akan datang. Apa? Seperti contoh, belajar kayak kalian nih belajar di dalam kelas. Kalau sekarang kita belajar tetap online ya, jadi nggak bisa ketemu langsung. Itu bagian dari kebutuhan yang akan datang. Kalian jadi anak pinter, kedepannya ilmunya bisa bermanfaat. Atau contoh lain lagi, asuransi, kebutuhan asuransi, investasi, asuransi pendidikan misalnya, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, itu untuk masa yang akan datang. Kemudian contoh yang ketiga, menabung. Nah, ini bagian dari kebutuhan masa yang akan datang. Kita menabung untuk kebutuhan masa depan. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya, kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan perorangan. Kebutuhan perorangan itu adalah kebutuhan yang hanya kita gunakan sendiri, tidak bisa kita pakai beramai-ramai dengan orang lain. Contohnya pakaian, sabun mandi, sikat gigi, sampo, sisir, atau apapun yang berhubungan dengan kebutuhan kita sendiri. Tidak bisa dipergunakan beramai-ramai dengan orang lain. Itu namanya kebutuhan perorangan. Selanjutnya, kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok ini adalah kebutuhan yang digunakan oleh orang lain. Beramai-ramai, bisa dipakai bersama-sama. Contohnya ini, ruang kelas. Ruang kelas dipakai beramai-ramai. Jalan raya dipakai beramai-ramai. Tempat ibadah dipakai beramai-ramai. Paham ya maksudnya ya? Lapangan olahraga dipakai beramai-ramai. Itu bagian dari kebutuhan kelompok. Oke, itu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan bisa kalian terima. Demikian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.